Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Musyafa dengan NIM J4102000174. Di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan tentang pengolahan air bersih dan air limbah. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui proses pengolahan air bersih dari awal hingga dapat dimanfaatkan, dan untuk air limbah dari penampungan hingga dapat dibuang ke badan air. Sesampainya pada lokasi pertama, kami diarahkan untuk masuk ke aula untuk pemberian materi sebelum terjun ke lapangan. Setelah pemberian materi selesai, kami diarahkan untuk menuju laboratorium. Di lab ini adalah tempat pengujian air apakah layak untuk diolah atau tidak. Kami banyak diperkenalkan dengan alat-alat dan bahan-bahan yang ada, serta masing-masing kegunaannya. Dan kami diperlihatkan proses koagulasi dan flokulasi pada proses pengolahan air. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke tempat yang kedua, yaitu IPAL Semanggi. Di sana kami dijelaskan tentang pengolahan air bersih. Proses pengolahan air bersih ini diawali dengan pengolahan air baku hingga menjadi air yang dapat dimanfaatkan. Pada proses yang pertama, yaitu air dialirkan ke bak presedimentasi. Pada tahapan ini, pemisahan air dengan lumpur dibantu dengan gaya gravitasi. Air disalurkan melalui pipa-pipa ke proses koagulasi. Lalu air melewati tahap koagulasi. Tahapan ini pemberian zat kimia dan pengadukan cepat dan menimbulkan endapan-endapan. Lalu dilanjut dengan tahap flokulasi. Pada tahap ini, pengadukan secara lambat berfungsi agar flok-flok dapat mengendap dengan dibantu gaya gravitasi. Lalu dialirkan ke tempat yang disebut sarang lebah yang berfungsi untuk menangkap kotoran air. Lalu air dialirkan ke proses sedimentasi. Pada proses ini disebut dengan proses pengendapan-endapan yang terbentuk, serta menstabilisasi air yang masih mengandung lumpur. Selanjutnya yaitu filtrasi. Filtrasi menyaring partikel atau flok yang tidak dapat mengendap. Lalu setelah itu diberikan disinfektan untuk membunuh bakteri yang ada. Dan air dialiri ke tandon dan siap untuk dimanfaatkan. Ini merupakan tempat pengontrolan setiap proses pengolahan air bersih. Selanjutnya pengolahan air limbah. Pertama, limbah domestik dialirkan ke tempat penampungan, berfungsi untuk artikel grid seperti serpihan halus kaca, kerikil kecil dan material lainnya. Lalu ke bak akualisasi sebagai penampung air sebelum menuju unit pengolahan. Lalu dipompa ke bagian aerasi. Aerasi berfungsi untuk melarutkan oksigen dalam air. Lalu dialiri ke bak sedimentasi, berfungsi untuk memisahkan lumpur bakteri dari air limbah yang telah diolah dengan proses aerobik. Apabila semua tahap telah dilalui, air dibuang ke badan air apabila sudah memenuhi syarat baku mutu air limbah. Kesimpulannya adalah pengolahan air bersih melalui beberapa tahapan sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat. Limbah harus diolah sebelum dibuang ke badan air. Olah limbah agar lingkungan tetap ramah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.